Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, apa jadinya jika seorang nabi menampar malaikat maut? Kedengarannya seperti kisah fiktif, bukan? Tapi ternyata ini adalah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati kebenarannya oleh para ulama Ahlus Sunnah. Tokohnya adalah seorang nabi yang terkenal paling kuat fisiknya dan paling tegas dalam kebenaran, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah salah satu ulul azmi, nabi besar yang disebut paling banyak dalam Al-Quran. Ia adalah nabi yang berani menghadapi Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel, dan menerima wahyu langsung di Bukit Sinai. Tapi selain dikenal karena ilmunya, Nabi Musa juga dikenal karena kekuatan fisiknya. Dalam hadis disebutkan bahwa beliau pernah memukul seseorang hingga meninggal hanya dengan satu kali pukulan. Kisah antara beliau dan malaikat maut menjadi bukti luar biasa dari ketegasan dan kedekatannya kepada Allah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ketika malaikat maut datang kepada Musa untuk mencabut nyawanya, Musa memukul mata malaikat maut hingga copot. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Malaikat itu kembali kepada Allah dan berkata, "Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian." Sebagian orang mungkin bingung, mengapa seorang nabi sampai berani menampar malaikat maut? Para ulama menjelaskan, Nabi Musa tidak mengetahui bahwa yang datang kepadanya adalah malaikat maut. Dan karena ia tahu bahwa tidak ada yang boleh mencabut nyawa tanpa izin Allah, maka ia membela diri. Setelah kejadian itu, Allah memerintahkan malaikat maut untuk kembali dan kali ini memberikan pilihan kepada Musa. Letakkan tanganmu pada punggung seekor lembu. Untuk setiap helai bulu yang tertutup oleh tanganmu, engkau akan hidup selama 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Musa bertanya, "Setelah itu apa?" Malaikat menjawab, "Kematian." Maka Musa berkata, "Kalau begitu, sekarang saja, dekatkan aku ke panah suci sejauh lemparan batu." Subhanallah, inilah bukti kezuhudan Musa. Ia tidak mengejar dunia, tidak ingin hidup panjang, hanya ingin wafat dalam keadaan taat dan dekat dengan tanah suci. Kisah ini sangat dalam dan mengandung pelajaran besar. Para nabi adalah manusia biasa yang memiliki kekuatan, ketegasan, dan juga naluri membela diri. Malaikat pun tunduk kepada ketentuan Allah, bahkan ketika melaksanakan tugas mulianya. Kematian adalah kepastian, bahkan untuk manusia sehebat Nabi Musa alaihi salam. Pilihan Musa untuk wafat saat itu menunjukkan kebijaksanaannya dan kepasrahannya kepada takdir. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa wafat di suatu tempat yang tidak diketahui oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya aku berada di sana, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu tempat kuburannya di sisi bukit pasir merah di dekat tanah suci." Hadis riwayat Muslim. Kenapa maka Musa disembunyikan? Para ulama mengatakan, karena Bani Israel terlalu mengkultuskan Musa sehingga Allah menyembunyikan kuburannya agar tidak disembah atau dijadikan tempat berlebih-lebihan. Pelajaran kematian dari kisah Musa. Kita belajar bahwa kematian bisa datang kapan saja, bahkan kepada nabi yang kuat, tegas, dan dicintai Allah seperti Musa. Kita tidak bisa menolak ajal, tapi kita bisa menyambutnya dengan iman dan kesiapan, seperti Musa yang berkata, "Kalau begitu, sekarang saja." Betapa sedikit orang yang siap seperti itu. Sahabatku, kisah Musa dan malaikat maut adalah pelajaran bahwa tidak ada yang bisa menghindari kematian. Mari kita gunakan waktu yang tersisa untuk taat, beribadah, dan memperbaiki diri. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama Nabi Musa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para nabi lainnya di surga kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.